Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Salah satu 5 sukses Ramadan yang harus kita capai, yang harus kita wujudkan adalah sukses membaca Al-Quran atau sukses tadarus Al-Quran. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita harus samakan persepsi terlebih dahulu tentang sukses. Apa sih yang dimaksud dengan sukses itu? Kalau kita belum paham makna sukses ini, maka apa yang kita lakukan nanti bisa sia-sia. Percuma tidak dapat pahala. Itulah makanya kita pahami dulu persepsi sukses itu, makna dari sukses itu. Jadi sukses di sini yang dimaksud adalah sukses mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan rahmat Allah yang banyak, diangkat derajat surga kita, keimanan kita semakin meningkat gara-gara kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, lalu bagaimana cara mencapai itu? Langkahnya pertama, tentukan target untuk mengejar kuantitas kita di dalam membaca Al-Quran. Tentukan target, misalnya 1 hari 1 juz, sehingga selama 30 hari khatam 1 kali. Atau 1 hari 2 juz, sehingga selama 30 hari khatam 2 kali. Atau sehari 3 juz, selama 30 hari khatam 3 kali. Atau mungkin di bawah itu, karena masih belajar, sehari setengah juz, sehingga selama 1 bulan khatam separuh Al-Quran. Nggak masalah. Buat target, tentukan target yang terukur sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sudah lancar membaca Al-Quran, bikin target yang banyak. Kalau kita masih belajar, jangan terlalu banyak bikin targetnya. Nanti jadi malas untuk mencapainya. Itu yang pertama, target. Yang kedua, jaga kualitas kita di dalam membaca Al-Quran. Tadi pertama apa? Kuantitas. Kita mengejar kuantitas dengan membuat target. Yang kedua, kita kejar kualitas. Bagaimana kualitas yang dimaksud ini? Kualitas kita di dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu ada kaidah-kaidah yang harus kita patuhi. Ada ilmunya, ada tajwidnya. Mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus pendek, mana yang harus dengung, mana yang tidak dengung. Ini perlu kita pahami dan kita terapkan pada saat kita membaca Al-Quran. Jangan hanya sibuk mengejar target sehingga mengabaikan kaidah-kaidah bacaannya. Kalau ini namanya timpang, nanti nggak sempurna. Target tercapai, tapi bacanya serampangan, nggak memperdulikan tajwidnya. Nah, ini nanti juga nggak sempurna pahala kita. Jadi jaga kualitas. Kualitas bagaimana cara kita melafadzkan huruf-huruf Al-Quran, bagaimana cara kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kualitas lagi apa? Pahami, rasakan apa yang kita baca itu. Sebab makin banyak membaca Al-Quran, harusnya sebagai orang yang beriman, maka keimanannya bertambah. Hati kita makin lembut, hati kita makin tunduk kepada Allah. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Ingat ya, dibacakan ini. Dalam ayat ini, ketika dibacakan, berarti mendengar kan? Mendengar ayat-ayat Allah, orang yang beriman itu keimanannya makin bertambah. Apalagi ini bukan dibacakan, kita sendiri yang membaca. Maka harusnya makin banyak membaca Al-Quran dengan kualitas yang bagus, iman kita makin bertambah, hati kita makin lembut, makin tunduk kepada Allah, makin takwa kepada Allah. Jangan sampai target tercapai 1 hari 1 juz misalnya, atau 1 hari 2 juz, tetapi iman kita nggak nambah. Kelakuan kita tetap sama saja antara belum baca Quran dan sesudah baca Quran. Nah, ini kesuksesannya nanti jadi timpang. Nah, jadi sekali lagi, sukses ini 2 hal yang harus kita
wujudkan secara kuantitas dan secara kualitas. Kalau kualitas kita bagus di dalam membaca Al-Quran, kemudian kuantitasnya juga banyak, luar biasa. Hati kita dipenuhi dengan Al-Quran. Bahkan aliran darah kita, peredaran darah kita, otak kita, semua dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa. Yang ada hatinya akan tentram, tenang, bahagia, penuh rasa syukur, begitu dekat, merasa dekat dengan Allah. Nah, itulah yang harus kita capai. Dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan dan tidak boleh ditinggalkan adalah karena Allah. Niatnya karena Allah. Mencapai target sukses tadarus Al-Quran, sukses membaca Al-Quran, harus niat karena Allah, mengharap ridhonya Allah. Jangan hanya sebagai perbuatan rutinitas tiap tahun, atau target tahunan yang harus kita capai. Kita gembar-gemborkan, kita serukan di mana-mana. Harus target sukses baca Quran, sukses tadarus Al-Quran. Hanya sebatas itu, maka nggak akan dapat apa-apa. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amal perbuatan kecuali dikerjakan dengan mengharap wajahnya Allah, karena Allah. Ini salah satu kasus. Ketika kita ketemu dengan teman kita, mungkin kita saling bertanya, kamu sudah sampai berapa? Kamu sudah sampai juz berapa? Nah, ini hati-hati. Ketika kita mengucapkan dengan rasa bangga, alhamdulillah, saya sudah dapat 3 juz. Alhamdulillah, saya dapat juz 15. Ketika itu kita ucapkan dan terselip rasa ujub dan rasa pamer, hilang sudah pahala kita. Maka kalau kita khawatir hilang pahala kita khawatir terselip rasa ujub, rasa pamer, mendingan gak usah disebutkan. Bilang saja alhamdulillah, tercapai target saya. Berapa? Gak usah tahu, biar saya dan Allah saja yang tahu. Sehingga demikian terpelihara niat kita. Saudaraku, kalau kita sukses membaca Al-Quran, sukses tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, luar biasa. Begitu kita masuk Idul Fitri, masuk bulan Syawal, pahala-pahala kita sudah begitu banyak, kasih sayang Allah, rahmat Allah sudah begitu banyak kita terima, dan kelak akan kita nikmati di akhirat. Di dunianya saja kita akan mendapatkan banyak keberkahan-keberkahan dari Al-Quran, di akhiratnya apalagi. Demikian, terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mencapai sukses tadarus Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.